Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan hari ini Nitya masih bersama dengan Kak Audi ya, seorang psikolog pendidikan. Dan kita masih akan membahas seputar perilaku posesif. Apakah posesif ini tanda cinta atau tidak? Nah tadi terakhir di segmen 3 ya Kak Audi, kita udah bahas sebenarnya perilaku posesif ini juga ternyata memberi dampak tidak hanya ke korbannya, tapi juga ke pelakunya gitu ya Kak ya. Dan pertanyaan yang paling sering muncul, sebenarnya benar nggak sih perilaku posesif ini untuk kebaikan pasangan, untuk kebaikanmu gitu kan, biasa kita sering gitu ya Kak ya. Nah kalau dari psikolog sendiri gimana Kak untuk statement itu Kak? Ya, tadi kita dengar juga ya dari video di awal. Betul. Tergantung pasanganku seperti apa, aku posesif atau enggak. Atau kalau misalnya ternyata pasanganku riwayatnya playboy gitu, kalau untuk mungkin yang cowok-cowok, jadinya aku harus lebih posesif nih sama dia. Nah sebenarnya perilaku posesif itu untuk kebaikan pasangan kita kah? Enggak ya, karena ya, itu dia lakukan untuk kebaikan dirinya sendiri. Yang merasa insecure tadi kan dirinya, yang merasa nggak bisa trust sama lingkungan kan dirinya sendiri. Jadi secara nggak sadar dia sedang mencoba menutupi kekosongan di dalam dirinya itu dengan figur pasangannya yang diharapkan bisa sesuai dengan ekspektasinya si orang ini yang melakukan tindakan posesif seperti ini. Jadi enggak, sebenarnya kita sendiri melakukan tindakan posesif itu bukan untuk kebaikan pasangan kita sendiri, tapi kita melakukannya untuk kebaikan kita. Iya. Karena kalau kita tahu kebaikan pasangan, udah pasti dong kita nggak akan melakukan tindakan posesif itu. Berarti nggak ada tuh ya istilah aku kayak gini karena aku ini demi kebaikan kamu tuh, nggak ada ya? Nggak ada tuh, itu pembenaran aja itu. Itu tidak terbukti ya. Jadi ya kembali lagi ya, gimana kita memandang sebenarnya perilaku posesif itu begitu. Nah, kemudian Kak di lapangan ini kalau kita lihat kan mungkin tidak sedikit kayak pasangan, mau itu pasangan masih remaja ataupun sudah dewasa awal jalan-jalan pernikahan gitu, yang merasa kalau sebenarnya pasangannya posesif gitu. Tapi masih tetap bertahan. Tadi di awal Kakak sempat jelaskan kalau mungkin salah satu faktornya adalah pola asuh begitu Kak ya, sehingga dia merasa sudah terbiasa begitu dengan perilaku yang posesif. Tapi sebenarnya gimana Kak? Apakah ada alasan lain kenapa sih masih ada orang-orang yang bertahan di hubungan yang posesif ini begitu Kak? Atau mungkin yang sudah muncul ke kekerasan dan sebagainya itu gimana Kak? Kalau alasan lainnya itu lebih kepada kemungkinan individu ini tumbuh dengan afeksi yang kurang, jadi rasa kasih sayang yang kurang dari keluarganya. Jadi bukan lagi dia nggak ngerasa nggak aman, insecure gitu, tapi dia ngerasa dia tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, dia mencarilah figur itu di luar kayak gitu kan. Nah dia dapatlah dari pasangan yang posesif ini. Mungkin dulu orang tuanya cuek banget sama dia, sekarang dia dapat perhatiannya itu dari pasangannya yang posesif. Mungkin ngerasanya it's okay, daripada aku dicuekin lebih baik aku diperhatikan seperti ini walaupun berlebihan, walaupun mendapat kekerasan fisik, daripada aku kayak di-ignore, diabaikan banget sama figurku, keluargaku di rumah. Jadi itu yang bisa juga membuat orang jadi bertahan dalam suatu hubungan yang posesif. Dan yang sedihnya lagi kalau akhirnya nular gitu ya keposesifan pacar ke si korbannya ini. Jadi itu bisa terjadi Kak? Bisa. Dia mungkin dulunya bukan orang yang posesif, cuma karena terikat dalam lingkungan seperti itu, akhirnya dia berperilaku posesif yang sama. Belum lagi nih kalau misalnya mereka bubar, dilanjutkan lagi ke yang lain sikap posesifnya kayak gitu. Iya. Oh berarti bisa ya Kak ya, misalkan nih saya dengan pasangan sekarang mungkin pasangan posesif, kemudian saya ikut posesif, itu mungkin terjadi ya? Bisa. Oke, berarti itu akan memunculkan semakin banyak peperangan gitu ya. Jadi semakin sering bertengkar gitu. Tapi kalau tadi itu posesif gitu, yang istilah-istilah lain yang kita sering dengar sekarang juga ada toxic relationship juga yang lagi hype nih Kak ya. Sebenarnya kalau dilihat sama nggak sih Kak, posesif sama toxic relationship itu sama nggak? Jadi nggak selalu ya, tindakan posesif itu nggak selalu akhirnya berujung ke toxic relationship. Tergantung durasinya sebenarnya. Jadi kalau kita bisa memutus secara cepat, tindakan posesif itu ya nggak akan jadi toxic tentu aja kan. Kalau mungkin itu berlangsung sebulan, 2 bulan, dan kita memutuskan untuk harus berubah nih, entah kita atau pasangan kita atau dua-duanya sama-sama berubah, atau memilih kalau nggak bisa berubah ya udah aku tinggalkan. Nah itu kita nggak akan sampai di lingkaran toxic relationship. Tapi kalau dibiarkan berlama-lama dan ya sudahlah aku menerimamu apa adanya. Bener sih menerima apa adanya, tapi menerima bukan berarti merusak diri kita dong, merusak kesehatan mental kita kayak gitu.
Kalau dibiarkan berlama-lama, tentu bisa jadi ujungnya adalah toxic relationship tadi. Dan berakhirnya kebanyakan abuse verbal, abuse fisik kayak gitu. Oke, berarti nggak selalu ya Kak ya, tapi bisa saja Bisa. ke arah toxic relationship. Nah, kalau dari sepanjang pengalaman Kakak nih, kayak kita sharing lah sedikit. Sebenarnya kadang kan kita sendiri mungkin punya dalam satu circle atau lingkungan kita ya, ada dalam lingkungan seperti itu, hubungan yang tidak sehat, mungkin entah dia pacarnya posesif atau sebagainya. Sebenarnya apa sih Kak kesulitannya ketika Kakak sebagai seorang psikolog kemudian menghadapi klien-klien yang menjadi korban dari hubungan yang posesif ini? Kalau kesulitannya sebenarnya lebih kepada kalau orangnya nggak sadar. Itu kesulitannya kita sebagai tenaga-tenaga ahli psikologi gitu ya, untuk menyadarkan. Mungkin dia itu sesuatu yang di alam bawah sadarnya. Makanya proses konseling itu dilakukan itu sebenarnya untuk menolong mereka ada dalam tahap kesadaran. Ini loh hal-hal yang kamu nggak sadari. Kita psikolog berusaha memprobing gitu ya, bertanya, mendengarkan cerita supaya itu mereka sadar itu sesuatu yang salah yang membuat diriku jadi nggak berkembang sebagaimana mestinya aku diciptakan kayak gitu. Nah, kalau sisi-sisi yang lainnya adalah pertama karena kliennya nggak sadar, yang kedua salah satunya nggak mau berubah. Jadi si misalnya si A dan B berpacaran, si A posesif, si B pengennya si A berubah, tapi si A ngerasa nggak mau, aku ngerasa ini baik-baik aja buatku. Nah itu sulitnya di situ. Kadang-kadang makanya perlulah tenaga profesional untuk memediasi, karena nggak bisa nih mereka berdua terlibat hubungan emosional kan, harus ditengahi oleh pihak yang netral. Kalau bisa punya teman dekat yang menjadi penengah boleh, tapi kalau memang mencari bantuan profesional langsung datang ke konselor atau datang ke psikolog itu juga boleh ya. Jadi berbagi cerita dan juga kalau perubahan itu nggak bisa selalu bergantung sama orang lain kan. Perubahan itu paling bagus banget kalau dimulai dari diri sendiri. Makanya kenapa harus dikomunikasikan. Misalnya kayak tadi Nitya bilang, kalau kita punya pacar yang posesif, apakah mungkin dia nggak sadar gitu ya? Mungkin aja, karena ternyata kita nggak pernah bilang perilaku yang nggak kita sukai. Misalnya nih, kok kamu suka nggak sih kalau aku nge-like foto orang semuanya gitu, misalnya yang di home di medsosnya, aku like semua, kamu suka nggak sih? Kayak gitu. Ya bilang, kalau emang kita nggak suka dia ngelarang-larang hal seperti itu, kita sampaikan. Makanya memang dalam berelasi, dalam berpacaran itu komunikasi harus terbuka ya. Jadi kita sampaikan apa yang kita suka, kita sampaikan apa yang kita nggak suka, biar pacar kita juga tahu, nggak nebak isi pikiran kita. Oke, tadi saya masih penasaran nih Kak sama yang tidak sadar kalau ternyata dia itu ada, maksudnya ini adalah hubungan yang tidak sehat. Kemudian dia tidak sadar, tapi kemudian dia tahu kalau dia tidak nyaman, begitu akhirnya dia sampai ke psikolog, Kak Audi. Kemungkinan begitu, karena mungkin dia setelah melalui berbagai ini ya, proses berpacaran, kok aku kerjaannya putus melulu ya, kok pacarku mengeluhkan hal-hal yang sama kayak gitu. Ada, kalau di situ enaknya, oh dia udah punya insight nih, ternyata ada yang nggak beres sih sama diriku. Wah itu bagus banget, ada niatan dari dia untuk merubah dirinya. Seperti itu. Baik, kalau misalkan yang sudah sampai di tahap kekerasan fisik itu juga pernah Kakak temui di lapangan? Kalau di kekerasan fisik pernah, cuman memang prosesnya itu lebih panjang gitu ya, karena sudah terbiasa. Itu juga bagaimana kita ngajarin bagaimana melampiaskan emosi dengan benar, dan itu sangat perlu kalau kita sebagai orang tua untuk ngajarin dari kecil. Kita biasa memvalidasi emosi. Misalnya anak kita nangis, kadang-kadang kan gitu aja kamu nangis. Mungkin kita pernah diperlakukan kayak gitu juga, betul, ya, atau kita dengar gitu anak tetangga kita diperlakukan seperti itu. Padahal ketika dia menangis, dia sedang mengekspresikan entah dia kesel atau dia lagi sedih. Kita harusnya menanyain, nangis kenapa? Mungkin untuk karena aku punya anak batita, dia belum bisa ekspresikan aku sedih kayak gitu, mungkin nggak bisa ya. Kita bantu dengan adik sedih, adik jengkel, adik marah karena mainannya ibu rapikan, padahal dia mungkin masih asik main kayak gitu. Nah, kita harus terbiasa memvalidasi emosi. Bahkan ketika pacaran boleh juga kok. Kadang-kadang mungkin gini, kalau pacar kita lagi sedih kita ngeledekin, ngapain sih kamu gitu aja nangis? Pernah ya, kadang kan? Kita niatnya bercanda gitu. Iya, niatnya bercanda, tapi kita lihat lagi, oh ternyata dia nggak berubah nih ekspresinya. Kita validasi emosi pasangan kita. Sedihnya kenapa? Diomongin temennya atau apa seperti itu, lagi berantem sama temen di
kampus ya atau di kantor kayak gitu, kita validasi emosinya. Oh, berarti validasi emosi itu penting ya, kayak maksudnya kita Banget. lebih peka juga dengan pasangan. Kita gitu. belajar gitu ya. Mungkin kita dulu nggak pernah diajarin kayak gitu, cuman Iya. sekarang kalau kita udah tahu, coba kita lakukan. coba lakuin itu. Oke, supaya komunikasi juga lebih bagus begitu, dan satu sama lain juga bisa introspeksi gitu ya, Kak ya. Nah, ini juga Kak, kadang kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang masuk nih soal posesif tanda cinta itu, apakah sebenarnya hubungan yang posesif atau korban-korban pasangan yang posesif ini ada masalah dengan hubungannya dengan teman sebaya, Kak? Mungkin dia tidak bergaul atau sebagainya, apakah ada tendensi ke situ? Kalau penelitiannya sih, aku belum pernah membaca ya. Tapi lebih ke ini nih. Kalau urutan dia anak sulung, dia apa anak bungsu, apa anak tengah, terlihat dari penelitian yang pernah aku baca, anak-anak sulung itu dia tingkat posesifnya tidak sebesar anak bungsu. Kenapa? Karena anak sulung itu sempat mengalami fase dia mendapatkan kasih sayang seutuhnya gitu kan dari orang tuanya, dibandingkan anak bungsu. Kalau anak bungsu kan udah terbagi-bagi tuh. Betul. Jadi afeksinya dia cari dari orang lain. Tapi kalau dari hubungan teman sebaya itu belum pernah sih. Lebih makanya faktor risikonya posesif itu lebih ke pola asuh di keluarga, bukan karena teman sebaya. Bukan karena teman sebaya, tapi memang lebih banyak di gimana hubungannya dengan keluarga gitu, kayak dengan orang tua, attachment-nya dan sebagainya. Dan pertanyaan yang sering juga ditanyakan nih oleh orang-orang adalah sebenarnya apakah perilaku posesif itu bisa berubah nggak sih, Kak, gitu? Bisa nggak sih pacarku yang posesif itu jadi nggak posesif lagi? Kira-kira bisa nggak, Kak? Tapi kita akan jeda, kita akan jawab di segmen selanjutnya. Nah, saudara, setelah ini kita masih akan membahas terkait dengan topik kita hari ini, posesif tanda cinta, tapi kita akan jeda sejenak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.